Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، Jamaah Maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah kembali pertemukan kita setelah beberapa waktu saya berhalangan karena adanya beberapa kesibukan. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita mengkaji kitab Al-Usulul Thalatha, 3 pilar penting di dalam Islam yang inti dari 3 perkara tersebut adalah bagaimana mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih di dalam poin-poin pembahasan seputar pengenalan kepada Allah. Kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah. Kita serahkan penghambaan kepadanya, dan kita dilarang untuk memalingkan ibadah kepada selain Allah, kepada siapapun juga, mau kepada Rasul yang memiliki kemuliaan di sisi Allah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, maupun kepada malaikat yang memiliki kedekatan dengan Allah, apalagi makhluk-makhluk yang lainnya. Ibadah adalah hak Allah yang harus kita serahkan hanya kepadanya. Dan ibadah itu lingkupnya luas. Ada ibadah menggunakan anggota tubuh, ada ibadah menggunakan lisan, zikir, membaca Al-Quran, itu lisan. Ada ibadah yang sifatnya ibadah hati. Dan di pembahasan kelanjutan kita, ini sehubungan dengan ibadah hati. Di antara ibadah hati ada khasyah. Khasyah itu kalau diterjemahkan rasa takut. Sebelumnya
ada rasa takut yang telah kita bahas, yaitu khauf. Khauf, rasa takut juga. Dan ada rahbah. Rahbah juga rasa takut. Khasyah ini dia bentuk khusus dari khauf. Jadi khauf sifatnya lebih umum, khasyah ini khusus. Karena itu Syekh Shalih Ibn Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan al-khasyatu naw'un minal khawf. Khasyah itu adalah salah satu bentuk dari khauf. Dia lebih khusus. Dan ada sebahagian ulama yang berpendapat bahwa khasyah itu takut yang didasari pengagungan, pembesaran. Karena dia membesarkan sesuatu sehingga dia takut kalau menyelisihinya. Jangan sampai nanti kualat, jangan sampai celaka, jangan sampai. Nah, ini rasa takut ini namanya khasyah. Kalau dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sempurna, maka rasa takut ini pun muncul. Kenapa dia agungkan Allah? Allah Subhanahu wa taala Maha merahmati, Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Allah Subhanahu wa taala Maha keras siksaannya, Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dia punya ilmu tentang itu. Akhirnya apa? Dia pun takut. Ya. Ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak kerjakan, muncul rasa takut dalam dirinya. Ketika dia berbuat maksiat dan dosa, dia pun apa? Takut. Ini khasyah. Kata Allah di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, "Fala takhshawhum wakhshawni." Jangan kalian takut kepada mereka. Berhala-berhala, sembahan-sembahan yang disembah selain Allah, yang diagungkan, yang dibesarkan oleh orang-orang musyrik, jangan takut kepada mereka. Ketika kalian meninggalkannya, ketika kalian tidak mengikuti ajakan mereka untuk mempersembahkan sesuatu, untuk menyembelih, untuk melakukan bentuk-bentuk ibadah kepada sembahan-sembahan tersebut, jangan takut. Jangan kalian takut kepada mereka, kata Allah, wakhshawni, takutlah hanya kepada aku. Wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Di kelanjutan ayat Allah firmankan, agar aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan agar kalian mendapatkan hidayah, petunjuk. Karena sebab-sebab hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita mewujudkan penghambaan yang murni kepada Allah. Kapan ibadah kita tercampur, kita beribadah kepada Allah tapi kepada selain Allah juga iya, maka hidayah akan jauh dari kita.
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman, kemudian keimanan mereka tidak campurkan dengan bentuk-bentuk kesyirikan. Kesyirikan itu apa? Beribadah kepada Allah, tapi kepada yang lain juga dia serahkan ibadah. Dia sembah Allah, yang lain juga dia sembah. Dia takut kepada Allah dengan pengagungan dan kebesaran Allah, tapi kepada yang lain juga iya. Masuk suatu tempat, hai tabe nih. Iya. Kepada penjaga ini, kepada penghuni ini, itu kan takut namanya. Kenapa ada muncul rasa takut seperti itu? Karena cerita-cerita, oh ini ada penunggunya, ini hebat, ini dibesarkan ini. Jangan kalian takut kepada mereka. Makanya orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan itu berat sekali mendapatkan hidayah. Tapi bukan tidak mungkin, berat. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati orang tersebut. Kecuali Allah menginginkannya. Tapi kalau kita upayakan bagaimana keyakinan yang mengakar dalam diri, ini berat. Bagaimana kaum musyrikin Arab dahulu? Mereka bukan orang yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka percaya kepada Nabi Muhammad. Mereka membanggakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka kalau ada perselisihan untuk memutuskan perkara mereka, mereka datang kepada Nabi Muhammad. Ketika mereka berselisih di waktu Hajar Aswad terbawa banjir, Ka'bah hancur, kemudian dibangun lagi Ka'bah, Hajar Aswad mau dikembalikan ke posisinya. Ini peristiwa sakral di tengah mereka. Gak sembarang orang boleh mengangkat Hajar Aswad. Siapa yang berhak mengangkat ini? Ribut sampai mau saling bunuh di antara mereka. Akhirnya ketika disebut nama Nabi Muhammad, semua sepakat. Apa keputusan Muhammad? Tapi coba lihat, ketika Nabi Muhammad mengajak mereka untuk menyembah Allah, mereka tidak mau. Padahal sebenarnya kan mudah ya. Dari sisi kekeluargaan, ini kerabat dekat. Dari sisi kemuliaan, mereka tahu kemuliaan Nabi Muhammad. Dari sisi kepercayaan, mereka pun percaya. Bahkan gelar Al-Amin mereka berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad mau menikah, mereka yang sibuk mencarikan siapa yang paling pantas untuk beliau. Jadi dicarikan oleh mereka wanita yang terbaik. Masya Allah. Tapi ketika sehubungan dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan sangat berat untuk mendapatkan hidayah. Bahkan Abu Talib sendiri yang sudah melihat bagaimana kebenaran Islam, mendukung Islam, tapi
berat untuk meninggalkan agama nenek moyang beliau, agama bapak beliau yang berada di atas kesyirikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan ini banyak kita lihat orang-orang yang biasa melakukan kesyirikan di kampungnya. Kemudian dia belajar, dia kenali bagaimana tauhid, bagaimana kesyirikan, dia faham betul. Balik ke kampung, kembali melakukan kesyirikan. Karena keimanan itu diuji. Apakah betul dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah betul dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah betul dia berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Datang ujian. Apalagi orang-orang yang di kampung itu, Masya Allah, sumber kehidupan mereka banyak-banyak di pertanian. Ketika tanaman yang ditanaman gagal, ini kan ujian besar ini. Kehidupan mereka di situ. Yang terlihat orang-orang yang menyerahkan sesajen untuk pohon yang dikeramatkan, hasil panen mereka berhasil. Dia sendirian tidak berhasil. Semua yang lain yang menyerahkan sesajen berhasil. Bagaimana keimanan dia? Guncang ini. Ujian ini akan datang. Apakah dia bisa menghadapinya? Pasti semua masyarakat akan mencemooh dia. Akan merendahkan dia. Ku bilang memang apa cuma 1-2 kilo beras dikeluarkan. Akhirnya kamu tidak dapat apa-apa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah telah berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Jangan kalian takut kepada mereka dan takutlah hanya kepadaku. Dalam ayat ini Allah perintahkan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat bagaimana ibadah salat. Ketika seorang hamba melakukan ketaatan kepada Allah, Allah sebutkan walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Mereka orang-orang yang salat kepada Allah dengan ibadah yang benar, dengan keimanan yang sempurna, mereka sangat takut terhadap siksaan dari Rabb mereka. Jadi mereka melakukan ibadah itu dasarnya karena takut. Kalau dia tinggalkan, maka dia akan mendapatkan siksaan Allah. Dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk takut, ini orang-orang khusus. Tidak semua makhluk memiliki sifat takut ini. Tidak hanya sekedar melakukan saja,
Tapi kesempurnaan ibadah kalau didasari dengan takutnya dia kepada Allah. Dia mau main-main dalam ibadahnya, dia ingat Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau yang zahir ataupun yang batin, Allah tahu. Bahkan yang tersembunyi di dalam dada kita, Allah pun tahu. Akhirnya rasa takutnya ini mendorong dia untuk beribadah dengan ibadah yang sempurna. Dan tentunya yang bisa seperti ini hanya orang-orang khusus. Makanya para malaikat, Allah firmankan di dalam Al-Quran, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu mereka betul-betul takut kepada Rabb mereka, dan mereka mengerjakan segala yang diperintahkan. Karena malaikat ini melihat kenyataan-kenyataan yang luar biasa. Sementara kita banyak hal-hal yang gaib bagi kita. Kalau andai kata siksaan alam kubur saja kita ketahui, atau setiap dosa yang kita kerjakan langsung kontan dibalas, maka apa? Tidak akan ada yang berani bermaksiat kepada Allah. Tidak akan ada yang berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang takut mencuri di swalayan? Ada CCTV. Ya, mau mencuri ada CCTV. Dia yakin ada yang melihat, ada yang memantau, kemudian ada yang akan membalas nantinya, ada akibat yang akan didapatkan. Kalau keyakinannya juga di dalam ibadah dia kepada Allah, di dalam dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, didasari seperti itu, maka dia tidak akan mau bermaksiat kepada Allah. Karena dia tahu Allah melihat dia dan dia harus mempertanggungjawabkan. Tapi masalahnya belum pernah dilihat ada yang dibalas. Ada yang melihat yang disiksa di alam kubur? Tidak ada. Makanya orang yang beriman, hal-hal gaib yang akan terjadi, yang diberitakan, yang tidak terlihat, mereka itu mengimaninya. Walladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa yu'tuz zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini sifat orang yang beriman yang Allah sebutkan. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, dan rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mereka infakkan sebagai bekal mereka untuk negeri akhirat mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kata beliau, di antara bentuk ibadah yang juga ibadah hati adalah al-inabah. Inabah itu kembali, dan dia lebih halus daripada taubat. Taubat juga artinya apa? Kembali. Taubat kepada Allah, kembali kepada
Allah. Inabah ini lebih lembut lagi daripada taubat. Orang kembali kepada Allah itu amalan hati. Hatinya yang kembali. Bagaimana dia menyadari dosa-dosanya, bagaimana dia menyadari kesalahannya, bagaimana dia menyadari kemaksiatannya, bagaimana dia menyadari kekeliruan dia, kealpaan dia, kelalaian dia, sehingga dia memperbaiki diri menjadi lebih baik. Kemudian dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang pernah dikerjakan. Dia berusaha, berupaya tidak terjatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Ini kan keseriusan di dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam Al-Qur'an untuk memerintahkan kita kembali kepadanya di surah Az-Zumar ayat ke-54. Kata Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Kembali kepada Allah, ini sifat yang mulia. Orang-orang yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang memiliki hati yang selalu kembali kepada Allah. Wa jaa'a biqalbin munib. Dalam Al-Quran Allah berfirman tentang orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka datang dengan hati yang munib, kembali kepada Allah. Ini hatinya kembali kepada Allah. Dalam Al-Quran berbagai macam bentuk ajakan dari Allah untuk kita kembali kepada Allah. Ada ajakan untuk bertaubat, ada ajakan untuk menyadari dosa, memohon ampunan, istighfar. Nah, ini semua ajakan-ajakan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera. Karena hidup kita ini berlomba dengan kematian. Apakah kembali kita kepada Allah yang lebih duluan atau kematian yang lebih duluan? Kematian itu pasti. Hari pembalasan pun tidak bisa diingkari. Kalau begitu apa yang kita nanti? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, nunggu apa? Nunggu pensiun? Atau nunggu ada panggilan? Tidak tahu panggilan apa ini. Biasa orang suka ibaratkan seperti itu. Masih nunggu panggilan ini. Padahal kita selalu panggil. Nah, dia yang tidak mau. Allah pun sudah panggil. Apa yang mau ditunggu?
Dalam Al-Quran bahkan Allah ingatkan dengan bahasa min qabli ayyatiyakumul adab thumma la tunsaru. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang siksaan kepada kalian, kemudian kalian tidak tertolong lagi. Selama roh masih dikandung badan, selama nyawa belum di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya, maka di situ kesempatan untuk kembali kepada Allah masih diterima. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah telah tiba masanya bagi orang yang beriman untuk tunduk menerima hati-hati mereka terhadap zikrullah. Zikrullah ini luas maknanya. Al-Quran adalah zikrullah. Hadis Nabi SAW adalah zikrullah yang mengajak manusia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah telah tiba masanya? Mau tunggu apa? Waktu yang panjang Allah berikan kepada umat sebelum kita. Dan Allah firmankan, "Wala takunu kalladzina utul kitaba min qabl." Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka dulu diberikan oleh Allah Al-Kitab. Fatala 'alaihimul amad. Kemudian waktu berlalu bersama mereka dengan sangat panjangnya. Faqasat qulubuhum, namun hati mereka pun mengeras. Bukan justru lembut, bukan justru melunak, tapi apa? Semakin keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka fasik. Karena itu kalau kita lihat umat-umat terdahulu dari umat para nabi, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan kepada beliau umat-umat terdahulu. Faraitu an-nabi ma'ahu rahtun. Saya melihat ada nabi bersama dia yang mengikutinya hanya rahtun, jumlah 3 sampai 9. Bayangkan Nabi berdakwah, umur nabi-nabi terdahulu luar biasa. Mereka umurnya panjang-panjang, berarti dakwah mereka pun lama. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Ini bukan umur Nabi Nuh ya. Ini masa beliau berdakwah sampai turunnya azab Allah. Banjir bandang yang menenggelamkan bumi. (950 tahun). Ketika Nabi melihat umat-umat pengikut Nabi hanya jumlah 3 orang sampai 9 orang. Nabi ini 3, Nabi ini 4, Nabi ini 7, Nabi ini 9, Nabi umat para Nabi. Bahkan wan nabi ma'ahu rajulun wa rajulan. Ada nabi yang pengikutnya hanya 1-2 orang. Sekian lama berdakwah mengajak manusia, yang ikut hanya 1-2 orang. Bahkan yang sangat menyedihkan, wan nabi laisa ma'ahu ahad. Nabi yang
tidak ada seorang pun bersamanya. Tidak ada yang mengikuti dakwahnya. Ini umat-umat terdahulu telah berlalu. Masa berlalu dengan sangat panjangnya bersama mereka. Tapi setiap didakwahi, setiap diajak, bukan lembut hatinya, semakin mengeras. Lihat Bani Israel ya, Masya Allah. Kebenaran apa yang bisa mereka tolak? 9 mukjizat besar ditampakkan kepada mereka. Bahkan di hadapan mereka, Nabi Musa melemparkan tongkatnya, membelah lautan, dan diselamatkan mereka dari kekejaman Fir'aun. Tapi apakah hati mereka jadi lembut dan tunduk kepada Nabi Musa ketika diberi makan mereka al-manna was-salwa yang langsung Allah turunkan dari langit sebagai makanan untuk Bani Israel? Ya, al-manna was-salwa ini jenis burung yang dibakar kemudian dicampur dengan seperti mentega-mentega atau keju-keju yang Masya Allah sangat nikmat. Tentunya Allah berikan mereka makanan yang terbaik untuk mereka. Tapi apa kata mereka kepada Nabi Musa? Ud'u lana rabbak, mintakanlah untuk kami kepada Tuhanmu. Lihat bahasanya ini, mintakan untuk kami kepada Tuhanmu. Padahal kalau dari sisi hati yang lembut, harusnya kan udah bersyukur ini. Mau minta yang lain harusnya malu. Tapi ini sudah tidak malu minta, bahasanya kurang ajar lagi. Mintakan dulu sama Tuhanmu. Harusnya kan dia pilih bahasa yang lembut. Ini seolah-olah Tuhan yang disembah ini hanya Tuhannya Musa, bukan mereka. Apa yang mereka minta? Yukhrij lana mimma tumbitul ardh, tumbuh-tumbuhan yang keluar dari bumi. Iya, dari sayur mayur, kacang-kacangan dan seterusnya, bawang merah, bawang putih yang mereka minta. Masya Allah, Bani Israel ini betul-betul hati yang sangat keras. Kemudian Nabi Musa pergi meninggalkan mereka, diserahkan Bani Israel kepada Nabi Harun. Nabi Harun nggak dianggap sama mereka. Kalau sama Nabi Musa mereka takut, tapi kalau sama Nabi Harun, bahkan mereka menjadikan anak sapi sebagai sembahan mereka di hadapan Nabi Harun. Nah, ini Bani Israel, kerasnya hati mereka untuk menerima kebenaran. Bahkan disebutkan apa? Hati mereka lebih keras daripada batu. Batu itu masih bisa dilubangi oleh air. Bahkan ada air yang terpancar keluar dari batu. Tapi hati kalau sudah mengeras, tidak ada yang bisa menembusnya. Maka sebelum hati itu mengeras, masih ada kesadaran dalam diri, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah telah tiba masanya? Ini bahasa seruan yang sangat lembut dari Allah.
Apa yang kamu tunggu? Ini sekarang masanya. Segeralah kembali. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju pengampunan dari Rabb kalian. Ini kan bentuk mau kembali kepada Allah, harapkan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Bukan taubat yang sudah diniatkan nanti buat lagi, taubat lagi, niatkan. Iya, ada orang bertaubat tapi cuman main-main saja. Taubat yang benar, taubat yang dengan komitmen, walaupun dia terjatuh, dia kembali segera. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehubungan dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebenarnya banyak kisah-kisah ya. Banyak kisah-kisah bagaimana hamba-hamba Allah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kisah yang masyhur adalah kisah yang disebutkan dalam hadis bagaimana ingin kembalinya kepada Allah orang yang membunuh 99 jiwa. Ketika dia betul-betul ingin kembali kepada Allah, maka Allah menerima kesadaran diri dia untuk kembali dan memasukkannya dalam rahmat Allah, padahal dia belum melakukan apa-apa. Dosanya yang selama ini dia kerjakan diputihkan. Tidak ada dosa, bersih semuanya, Allah ampuni ketika jujur mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang ini ketika mau kembali kepada Allah, dia tidak tahu kalau dia sudah dekat ajalnya. Hanya saja ketika dia diarahkan untuk menuju suatu negeri yang dia bisa memperbaiki diri di situ, dalam perjalanan dia meninggal, belum melakukan apa-apa, baru taubat, baru mau baik. Amalan apa yang mengantarkan dia kepada kebaikan, dia pun belum tahu. Tapi hanya kesadaran diri mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini tentang al-inabah, kembali kepada Allah. Insyaallah ta'ala kelanjutan kita dari pembahasan ini adalah pembahasan tentang isti'anah. Jadi ada ibadah yang bentuknya isti'anah, permintaan. Jadi permintaan seorang hamba kepada Allah agar Allah menolong dirinya. Ini namanya isti'anah. Insyaallah ta'ala ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun kita di atas ketakwaan kepadanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.